Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asep Saifullah dari Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian akan menyampaikan kuliah PB 6025 Remote Sensing untuk Geothermal. Topik 13, Teknik Analis Data DM dan INSAR, segmen 6, Tahapan INSAR. Apabila target dari pemrosesan INSAR adalah untuk mendapatkan nilai deformasi, maka efek topografi dan berbagai gangguan atau noise perlu dieliminasi. Eliminasi efek topografi dapat dilakukan dengan bantuan DM eksternal apabila menggunakan teknik two-pass atau pasangan datasar lain apabila menggunakan teknik three atau four-pass. Eliminasi gangguan signal, misalnya pelambatan gelombang pada saat melewati medium di atmosfer, akan lebih kompleks daripada topografi karena menyangkut kondisi atmosfer pada saat akuisisi datasar dilakukan. Pada bagian ini, akan digunakan teknik untuk mengeliminasi efek pelambatan signal di atmosfer dengan metode Pairwise Logic Technique atau PLT D INSAR untuk mendapatkan nilai deformasi permukaan sebenarnya. Efek pelambatan signal di atmosfer akan tampak berupa vektor deformasi yang berlawanan arah pada dua interferogram yang dihasilkan dengan satu data yang menjadi pasangan bersama. Proses penambahan dua interferogram dengan satu data yang digunakan sebagai pasangan bersama dapat mengeliminasi efek perlambatan gelombang di atmosfer. Sehingga yang tersisa adalah signal deformasi dengan besaran sebesar hasil penjumlahan dua pasangan data tersebut. Selain efek pelambatan atmosfer, ketinggian topografi, perbukitan atau pegunungan juga bisa berkontribusi pada penambahan signal deformasi. Sehingga untuk deformasi di puncak gunung, perlu koreksi tambahan sebagai kompensasi deformasi yang berasal dari pelambatan signal akibat perbedaan kepadatan dan kerapatan udara. Berikut merupakan ilustrasi pengoperasian dua interferogram untuk mengeliminasi efek atmosfer dengan metode PLT D-INSAR. Metode ini bisa digunakan selama ada satu datasar yang digunakan pada dua pasangan INSAR atau ada data yang dipakai dua kali untuk dua pasangan INSAR. Misalnya, satu interferogram hasil pemrosesan INSAR dari pasangan yang disebut sebagai master 1 dan slave 1. Kemudian, pasangan kedua harus menghasilkan interferogram dari pasangan slave 1 dan slave 2 sebagai berikut. Efek atmosfer terhadap dua interferogram dari satu data yang menjadi pasangan bersama akan tampak dalam interferogram pertama, gambar A, berupa penurunan atau subsidence. Sedangkan pada interferogram kedua, gambar B akan berupa penaikan atau uplift. Hal ini berlaku untuk kondisi sebaliknya dan saling berlawanan. Karena efek atmosfer berupa vektor deformasi yang berlawanan, maka penjumlahan keduanya akan mengeliminasi efek atmosfer pada interferogram tersebut. Berikut interferogram hasil penjumlahan, di mana efek atmosfer yang ditandai dengan poligon putus-putus tampak saling menghilangkan. Konsekuensi dari penjumlahan interferogram ini adalah nilai deformasi dan interval waktu observasi antara data yang digunakan akan bertambah 2 kali lipat. Proses pembentukan interferogram D-INSAR dengan teknik yang paling sederhana adalah two-pass ditunjukkan oleh gambar berikut. Data master biasanya diposisikan untuk data SAR dengan waktu akuisisi di awal atau sebelum event, dan slave untuk waktu akhir atau setelah event. Proses tersebut menghasilkan interferogram awal yang berisi informasi deformasi dan berbagai efek lainnya, sehingga perlu koreksi orbit dan topografi. Setelah dilakukan koreksi topografi, proses geocoding interferogram dari koordinat slant range ke koordinat geografi bisa dilakukan. Selanjutnya, dilakukan koreksi pelambatan atmosfer menggunakan metode PLT, seperti yang dijelaskan pada bagian sebelumnya. Proses unwrapping bisa dilakukan apabila kondisi interferogram menerus, meskipun sangat sulit untuk daerah tropis seperti di Indonesia. Setelah itu,
Apabila wilayah kajian berada di daerah pegunungan, maka perlu diantisipasi efek elevasi sebelum analisis deformasi dilakukan. Kalau daerah dataran, seperti perkotaan, biasanya efek ini tidak signifikan, sehingga nilai deformasi bisa dianalisis. Demikian kuliah PB 6025 Remote Sensing untuk geothermal. Kita akan bertemu lagi di segmen selanjutnya. Terima kasih.